Oke, sebenarnya saya punya pembagian jenis desain penelitian. Sebentar. Oke, ada yang kesulitan untuk absensi di info KHS? Nggak ada, bisa semua? Bisa? Oke, Nyonyo good news katanya gitu. Oke, sebentar. Saya hari ini akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian, begitu ya. Jadi jenis-jenis penelitian tentang tentang macam-macamnya. Nah, jadi research design sebentar, academic research design itu academic research. Oke. Saya akan membagikan. Jadi ada penelitian. Oke. Sebentar ya. Oke. Ini oke. Nah, sebentar. Oke, kita akan hari ini sudah tampil slide saya di PPT Anda? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Oke ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang jenis penelitian. Oke, sebelumnya dari yang kemarin kita bahas bab 1, kemudian bab 2, bab 3, ada yang ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Nggak ada ya? Aman ya? Oke, ya wes. Oke, kita lanjut ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang macam-macam desain penelitian. Ya, macam-macam desain penelitian. Jadi, seperti yang Anda lihat di dalam bagan, ya. Jadi, penelitian itu sendiri. Jadi, penelitian Anda, ya, skripsi itu merupakan salah satu bentuk penelitian yang ilmiah yang Anda lakukan, gitu ya. Salah satu bentuk penelitian ilmiah yang Anda lakukan. Jadi dia intinya bukan dari by feeling, begitu ya, tetapi harus dari dasar studi atau dasar teori, gitu. Intinya dari penelitian ilmiah. Nah, terus pertanyaannya, mungkin teman-teman pernah mengerjakan PMM penelitian, gitu ya. Itu apakah termasuk jenis penelitian? Iya, itu termasuk jenis penelitian. Nah, skripsi sendiri, ya, itu bisa dilakukan dengan menggunakan desain penelitian apa? Desain penelitian itu pola melakukan penelitian, pola melakukan riset. Nah, perlu Anda ketahui yang namanya penelitian atau academic riset itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama kuantitatif study atau studi kuantitatif, yang kedua adalah kualitatif study. Ya. Nah, ini Bu, kok ada literatur review? Literatur review itu apa? Oke, yang perlu saya jelaskan, jadi kuantitatif study dan kualitatif study itu adalah masuk dalam ranah kita sebut sebagai original research. Jadi penelitian yang pengambilan datanya langsung pada responden yang bersangkutan. Itu kalau kuantitatif study dan kualitatif studi, sehingga masuknya dalam original research. Kalau literatur review itu seperti apa? Literatur review itu penelitiannya itu tidak dilakukan dengan mengambil data langsung pada responden, tetapi dia itu fungsinya adalah mempelajari. Misalnya Mas Dava penelitiannya tentang skoliosis, misalnya seperti itu, atau intervensi pada skoliosis. Nah, kalau Mas Dava melakukan literatur review, maka Mas Dava menguji atau menganalisa, membuat intisari dari jurnal-jurnal terdahulu yang pernah publish tentang intervensi pada pasien dengan skoliosis. Jadi, kalau Anda melakukan literatur review, Anda tidak melakukan pengambilan data langsung ke responden. Dan bisa di saya nih, Aden. Kasih cuma tinggal itu tak apa ya? Literatur review itu
Maksudnya seperti itu. Jadi pengambilan datanya tidak secara langsung ke responden, tetapi dia menganalisa dari jurnal-jurnal yang Oke, mohon bisa di Oke. Nah, kalau kualitatif tadi itu penelitian yang dia mengambil data secara langsung pada responden. Jadi kayak gitu ya, ojo bingung. Jadi kuantitatif, kualitatif itu pengambilan data secara langsung pada responden. Kalau literatur review yang diambil, yang dibahas adalah jurnal-jurnal terdahulu. Jadi dia tidak mengambil data langsung pada responden. Nah, untuk penelitian Anda, skripsi ya, itu yang kita arahkan kemana Bu? Oke, skripsi karena memang penelitian Anda itu adalah penelitian-penelitian yang berbasis eksakta, maka kita arahkan ke dalam quantitative study. Kenapa kok seperti itu, Bu? Kuantitatif study, jadi intinya adalah Anda melakukan pengambilan data, kemudian pengolahan data, dan menganalisa data. Jadi Anda titik beratkan skripsinya itu pada ranah kuantitatif study. Bu, kalau saya pengen kualitatif bagaimana? Oke, kualitatif oke, tetapi kualitatif itu memang arahnya memang lebih, kalau di ilmu kesehatan dia lebih ke pendalaman pemahaman materi. Nah, kualitatif study ini lebih banyak dilakukan pada teman-teman Anda yang melakukan penelitian, tugas skripsi pada yang bidang sosial. Itu yang kualitatif study, ya, ada fenomenologi, ada exploratory study. Nah, untuk Anda yang dunia kesehatan, itu untuk skripsinya, maka kita ambil dulu yang basic, yaitu kuantitatif study. Nah, kuantitatif study ini apa? Itu adalah studi kuantitatif. Jadi skripsi Anda nanti, saya sarankan kita arahkan untuk ngambilnya ke kuantitatif study. Tidak ke kualitatif, tidak ke literatur review. Jadi nanti untuk skripsi Anda, misalnya saya mau melakukan review jurnal, Bu, boleh enggak? Jawabannya tidak boleh. Karena diarahkan skripsi Anda adalah pengambilan data langsung ke responden. Kalau untuk kualitatif bagaimana, Bu? Kualitatif boleh tetapi tidak disarankan, gitu ya. Karena penelitian Anda kan penelitian skripsi yang masih basic. Anda masih belajar menjadi seorang peneliti. Jadi kita arahkan dulu ke kuantitatif study yang masih lebih mudah basicnya. Gitu ya. Jadi kuantitatif study itu kita bagi ada dua, ada analytical study dan ada descriptive study. Nah, analytical study dan descriptive study itu bedanya apa? Oke, jadi tolong diperhatikan, descriptive study itu tugasnya adalah dia fungsinya mendeskripsikan. Ya. Oke, mendeskripsikan. Kalau analytical study apa? Ada yang bisa bantu? Apa itu analytical study? Menganalisis? Apa itu? Analytical study? Apa? Analytical study dia fungsinya adalah menganalisa. Jadi studi analitik. Jadi menganalisa. Jadi kalau descriptive study dia fungsinya adalah hanya untuk menggambarkan, untuk menjelaskan saja, tidak ada hubungan sebab akibat di situ. Kalau analytical study dia menjelaskan adanya hubungan sebab akibat di dalam analytical study. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah terkait dengan descriptive study, yaitu yang termasuk dalam case series, case report, dan correlational study. Oke, Mbak Agustin Putri bisa menjelaskan kembali. Nah, apa Mbak kalau descriptive study dan analytical study bedanya? Oke, apa bedanya? Bisa mengulang apa itu descriptive study dan analytical study? Apa? Kalau deskriptif berarti apa dia? Masih di mute? Monggo bisa di unmute. Gimana? Ayo yang lain silakan. Kalau deskriptif apa? Deskriptif study dan analytical study apa? Bedanya? Deskriptif menjabarkan, Bu. Menjabarkan. Oke, kalau analitik? Analitik itu menganalisis.
Menganalisis. Apa ya? Ya, menganalisis sebab akibat berarti ya. Kalau deskriptif ada analisa sebab akibat apa enggak berarti? Ada. Hmm? Tidak ada, Bu. Deskriptif ada apa tidak ada? Tidak Oke, ada, Bu, lagi-lagi ya. deskriptif. Ini karena konsep awalnya. Jadi kuantitatif tadi yang akan kita pelajari, kita fokuskan di sini untuk desain penelitiannya, itu kita bagi ada dua. Ada yang namanya analytical study, ada yang namanya descriptive study. Yang menjadi perbedaan utama adalah descriptive study itu hanya mendeskripsikan saja, hanya menjelaskan saja, tidak menghubungkan sebab akibat. Ya, jadi tidak ada hubungan sebab akibat di dalam descriptive study. Nah, kalau analytical study karena namanya dia menganalisa kalau 5W1H berarti mencari bagaimana why, how ya. Jadi kalau untuk yang masuk dalam analytical study yaitu observasional dan eksperimental, dia ada yang namanya menggambarkan hubungan sebab dan akibat. Bedanya di situ. Ya. Oke. Nah, oke ya, paham ya? Sampai sini paham. Oke, good. Oke, jadi itu bedanya antara analytical study dan descriptive study. Jadi kalau descriptive study dia tidak ada sebab akibat. Jadi fungsinya hanya menggambarkan atau menjelaskan suatu hal, itu aja. Atau misalnya contoh penelitiannya apa, Bu? Misalnya ini, distribusi karakteristik responden yang menderita osteoartritis di Kota Malang. Anda mendeskripsikan saja jumlahnya kalau dari misalnya dari 100.000 pasien OA, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa, terus usianya, misalnya yang usianya di bawah 30 tahun berapa orang, yang di atas 40 tahun berapa orang, hanya mendistribusikan saja, hanya menjelaskan saja. Misalnya let's say dari data tadi ketahuan dari 100.000 lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Nah, Anda cuma jelaskan itu toh. Anda tidak mencari pengaruh kenapa kok yang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Apakah faktor hormonal dan faktor lain? Anda tidak nyari di sana. Murni Anda hanya menceritakan saja. Anda hanya mendescribe saja. Oke? Anda tidak menganalisa ini faktor kenapa kok pasien perempuan lebih baik daripada laki-laki. Pasien perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Faktor apa yang mempengaruhi Anda tidak menganalisa sampai sana. Nah, beda dengan penelitian analitik study. Nah, penelitian analytical study, makanya kemarin sempat saya singgung mungkin ya. Jadi, ketika di judul skripsi, nah, karena penelitian analytical study, dia menganalisa sebab dan akibat, jadi dia nanti akan mengenal yang namanya variabel independen dan variabel dependen. Ya, variabel independen itu apa? Yang jadi sebab atau yang jadi akibat? Independen itu apa? Sebab atau akibat? Sebab. Oke. Dependen? Akibat, Bu. Akibat. Oke. Saya kasih contoh misalnya. Pengaruh intervensi. Pengaruh intervensi TENS terhadap penurunan nyeri pada pasien OA. Yang jadi variabel independen yang mana? Pengaruh intervensinya TENS terhadap penurunan nyeri pada pasien OA. Yang jadi variabel independen yang mana? Pengaruh intervensi TENS, Bu. Oke, good. Yang independen adalah OA. 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 OA itu apa? Penurunan nyeri, Bu. Penurunan nyeri. Oh iya, penurunan nyeri, Bu. Oke, berarti OA itu siapa? Si Dependen. sakitnya. OA kok dependen. OA adalah Populasi. Populasi. Ingat-ingat ya nak ya. Jadi kalau bikin judul skripsi ada 3 keterangan yang harus masuk di dalam judul skripsi. Yang pertama variabel independennya harus jelas, variabel dependennya jelas, dan pada siapa target populasinya. Pada lansia kah, pada pasien OA, pada remaja SMA misalnya. Jadi harus jelas. Jadi 3 informasi ini harus jelas. Oke, jadi kalau teman-teman di dalam skripsinya itu ada variabel independen, variabel dependen, pasti masuknya di dalam analytical study. Ya, karena Anda ada variabel independen dan dependen. Artinya kalau variabel independen dan dependen, pasti Anda akan menganalisa sebab dan akibat. Independen adalah sebab, dependen adalah akibatnya. Oke, sampai di sini paham, nggih? Ada yang ditanyakan sampai di sini?
Oke, nanti silahkan langsung di-apply ke judulnya teman-teman semua ya. Jadi sambil buat bab 1 supaya nggak bingung. Jadi paling pertama, paling utama variabel independen harus jelas, dependennya juga ngerti, dependennya jadi akibat gitu ya, populasinya. Ya, oke. Nah, tapi sekarang kita akan mempelajari dulu nih, apa sih descriptive study. Jadi nanti ketika teman-teman melakukan analytical study pun, nah di dalam presentasi nanti ketika membuat hasil, gitu ya, mempresentasikan hasil penelitian Anda, nah descriptive study ini tidak bisa kita lepaskan, gitu ya. Anda pasti nanti akan bikin misalnya kayak tabel, bikin kayak grafik, diagram, menjelaskan berapa jumlahnya orang yang sakit, berapa prosentasenya, berapa nilai min, median, modusnya, misalnya kayak gitu. Nah, itu masuk di descriptive study. Tapi sekarang mau kita bahas sebentar aja ya, karena Anda biar tahu begitu. Yang maksudnya penelitian deskriptif itu yang seperti apa. Oke, jadi macam penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang sifatnya dia hanya menjelaskan saja, gitu ya, menjelaskan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik, gitu ya. Jadi misalnya jumlah pasien OA, misalnya Mas Dava penelitian jumlah pasien skoliosis gitu. Yang perempuan berapa persen, yang laki-laki berapa persen, usianya ya, berapa ini gitu. Itu deskriptif ya. Anda tidak ada menganalisa sebab akibat. Nah, itu sebenarnya secara kalau kita lakukan penelitian, kalau kita lakukan penelitian deskriptif bisa enggak Bu? Bisa. Kita tinggal memilih saja. Jadi penelitian deskriptif itu kita bisa bagi menjadi 3 jenis penelitian. Oke? Yang pertama adalah case report atau studi kasus, yang kedua adalah case series atau rangkaian berkala, yang ketiga adalah studi korelasi. Nah, ini yang nanti teman-teman biasanya yang paling banyak nemuin terutama kalau bikin penelitian, kalau skripsi memang lebih ke arahnya analitik ya, Nak ya. Kalau teman-teman nanti bikin penelitian deskriptif terutama ketika Anda profesi. Nah, kalau profesi itu kan karena Anda nanti full belajarnya di lahan gitu nggih, di lahan praktek, di klinik, di rumah sakit ataupun di puskesmas. Jadi nanti kan teman-teman biasanya setiap akhir stase kalau profesi itu kan bikin laporan gitu ya, bikin laporan, jumlah pasien yang ditanganin ada berapa, apa intervensi yang diberikan, kemudian prognosanya seperti apa. Nah, itu jenisnya penelitian deskriptif. Tidak ada analisa statistik atau SPSS di situ. Jadi teman-teman nanti ketika lanjut di profesi ketika membuat laporan ataupun membuat paper gitu nggih, karena nanti juga ada papernya, itu tidak diarahkan ke paper yang bentuknya adalah analisa statistik pakai SPSS dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk teman-teman yang profesi, biasanya kita arahkannya ke penelitian yang sifatnya deskriptif. Jadi menceritakan kasus apa yang dihadapin, begitu. Terus treatment apa yang diberikan, prognosanya seperti apa. Nah, itu nanti kepakainya ketika Anda profesi. Tapi Anda just to know, ya, Anda perlu tahu untuk apa itu penelitian deskriptif ya. Oke, yang pertama tentang studi kasus atau case report. Ini yang paling sering ya, Anda paling sering nanti akan Anda lakukan. Begitu, nanti mungkin ketika Anda di profesi. Jadi case report ini ceritanya adalah Anda menceritakan gitu ya, Anda membuat report tentang pasien yang Anda tangani begitu ya, yang Anda berikan treatment, bagaimana mulai dia datang, kemudian biasanya kan kita bikin identitas ya, misalnya Nyonya A, usianya berapa, gitu ya, keluhannya apa, diagnosanya apa, begitu nggih, intervensinya apa, dan apa namanya, hasil pengamatannya seperti apa, apakah nyerinya berkurang dan lain sebagainya. MMS apa jenenge? Kalau misalnya Anda melihat SLS-nya seperti apa, nah itu ya, prognosanya seperti apa. Nah, kemudian itu Anda laporkan. Karena kan biasanya setelah Anda selesai di praktek di stase gitu ya. Praktek di stase, let's say misalnya di stase komunitas atau di geriatri di puskesmas. Nah, setelah selesai stase, akhir stase Anda kan akan mempresentasikan ke dosen dosen sebagai pembimbing di kampus maupun kepada pembimbing lahan. Anda mempresentasikan apa yang sudah Anda lakukan, treatmentnya gimana, diagnosanya apa. Itu yang dimaksud dengan case report. Jadi case report itu Anda menceritakan pasien
dengan kasus tertentu yang Anda treat gitu ya, yang Anda tangani, kemudian diagnosanya apa, sampai dengan prognosanya seperti apa. Kemudian hasil itu tadi di akhir stase Anda presentasikan. Itu adalah salah satu jenis case report. Atau case report yang paling gampang, kalau teman-teman misalnya ke dokter gitu ya, di rumah sakit ya, di rumah sakit atau di klinik pernah dengar rekam medik ya. Nah, rekam medik itu adalah data yang dimiliki oleh klinik atau rumah sakit. Nah, tentang pasiennya, misalnya Mbak Isdihar, gitu ya, Mbak Isdihar tanggal 1 Maret misalnya ke klinik misalnya, oh ternyata keluhannya pusing, dikasih obat apa, nah itu kayak gitu, itu case report. Nah, jadi contohnya itu selain contohnya tadi kalau Anda di praktek profesi, Anda melaporkan hasil praktek Anda di selama 1 bulan, selama kurun waktu 1 stase Anda report, itu namanya case report. Atau kalau yang paling gampang di kehidupan kita sehari-hari ya rekam medik gitu. Jadi rekam medik ya, jadi mencatat pasiennya, jenis kelaminnya apa, identitasnya, kemudian usianya berapa, keluhannya apa, diagnosanya apa, obat yang diberikan apa. Itu adalah case report. Ya, jadi mereport pasien dengan kelompok tertentu gitu nggih, dengan hasilnya seperti apa. Itu case report. Nah, ada lagi case series. Nah, case series ini adalah ini materi belum proses sampaikan toh ya? Belum ya? Oke. Ya wes. Oke, case series ini adalah dia rangkaian dari case report. Oke? Rangkaian dari case report. Ya. Jadi rangkaian case report yang kalau tadi case report itu hanya ke satu kelompok saja waktu tertentu. Kalau case series tidak. Kalau case series itu misalnya contohnya kayak kasus COVID, laporan COVID yang di Indonesia waktu tahun 2019 sampai 2022 ya. Jadi setiap hari itu mendapatkan laporan tentang kasus COVID nggak cuma dari satu lokal aja, tapi dari semua Indonesia, semua klinik, fasilitas pelayanan kesehatan melaporkan tentang pergerakan kasus COVID-nya. Gitu. Jadi nggak cuma satu tempat. Kalau case report itu cuma satu tempat saja. Kalau case series itu jadi dia adalah rancangan studi yang bertujuan untuk mendeskripsikan frekuensi penyakit dari sebuah populasi berdasarkan serangkaian pengamatan pada beberapa segmen waktu dan merupakan kumpulan dari laporan kasus atau case report dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi contohnya kayak misalnya COVID kemarin, ya kayak COVID kemarin itu kan tidak cuman satu lokasi saja, nggak cuma di Kota Malang aja, enggak, tapi langsung dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, kemudian dikumpulin jadi satu laporannya, ya membahas tentang COVID. Jadi kita pemerintah saat itu Satgas COVID dapat data, oh hari ini COVID-nya ada berapa orang yang positif COVID, yang meninggal ada berapa orang, kemudian besok ada berapa orang yang meninggal, yang positif ada berapa orang. Nah, akhirnya bisa dibuat laporan itu nggak cuma 1 hari aja, kita bikin selama 1 tahun. Jadi kita bisa lihat pergerakannya. Oke, itu yang case series. Nah, kelebihannya case series itu dia bisa meramalkan kejadian penyakit berikutnya berdasarkan perjalanan yang lampau. Contohnya kayak gimana case series? Case series itu ya contohnya yang paling gampang COVID. Nah, COVID misalnya tahun 2019 atau 2020 ya. Nah, selama tahun 2020 itu kan akhirnya kita bisa melihat tren. Ya, tren peningkatan kasus COVID itu pada kondisi apa? Oh, ternyata peningkatan kasus COVID-nya pada kondisi apa jenenge? Ketika banyak migrasi, liburan Natal, tahun baru, Lebaran. Nah, akhirnya kita bisa pemerintah waktu itu akhirnya itu digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan PSBB. Ya, untuk membuat kebijakan PSBB untuk apa? Pengendalian penularan kasus COVID. Intinya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan case series. Case series-nya bukan PSBB-nya ya. Case series adalah jadi laporan case report tadi dikumpulkan dari banyak tempat tentang penyakit yang sama,
gitu ya, tentang penyakit yang sama dikumpulkan sehingga kita bisa melihat membuat grafik perjalanan kasus tersebut. Jadi kita bisa meramalkan kira-kira besok meningkatnya pas kondisi apa. Oke. Oke, ini untuk yang correlational study. Sebentar, ini dulu belum pernah saya sampaikan ya ketika di EPIK. Sudah, Ibu. Oh, sudah ya? Sudah Correlation waktu. study sudah. Kalau yang case report, cross sectional sudah? Sudah. Oh, sudah juga. Di apa? EPIK ya? Ya, Oh, berarti sampai cohort sudah pernah? sudah, Ibu. Oke, ya wes. Oke, berarti saya nggak ngulang ya. Oke, berarti nanti monggo bisa dibuka lagi catatannya. Nanti karena ini akan kepakai lagi teman-teman, terutama yang saya mengingatkan aja, sekilas aja untuk diingatkan ya. Jadi kalau tadi itu tentang deskriptif ya, tentang deskriptif itu sampai ada studi correlational study. Monggo nanti bisa dibaca lagi slide-nya. Nah, terutama di sini yang perlu Anda perhatikan. Jadi yang nanti bisa Anda pilih untuk digunakan di dalam desain penelitian itu mulai masuk di observasional. Ya. Jadi nanti teman-teman untuk skripsinya, oke, sebentar. Jadi nanti Error ya server juga. untuk skripsinya teman-teman ya itu bisa memilih antara observasional dan eksperimental study. Ya, jadi kalau observational study itu sama-sama keduanya ini punya kesamaan yaitu meneliti tentang sebab akibat. Jadi pasti ada variabel independen dan pasti ada variabel dependen karena sebab akibat. Yang membedakan cuman kalau Anda memilih observational study, ya, Anda memilih observational study itu berarti peneliti tidak melakukan intervensi secara langsung pada responden. Ya, masih ingat ya? Jadi nanti kalau gimana? Mas Bintang, ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi kalau observational study itu peneliti tidak memberikan intervensi secara langsung pada responden. Ya, kita mengingatkan kembali observational study. Jadi kalau misalnya contohnya Mbak Nurdini misalnya penelitiannya cuma nggak ada intervensi sama sekali. Jadi cuma misalnya mengukur indeks massa tubuh misalnya dengan tekanan darah pada pasien hipertensi. Anda cuma mengukur indeks massa tubuh berarti kan mengukur berat badan, tinggi badan dan mengukur misalnya tekanan darah pada pasien hipertensi misalnya. Anda cuma pakai itu, tidak ada intervensi apapun yang diberikan. Jadi cuma pakai instrumen pengukuran saja, pakai pengukuran penghitungan indeks massa tubuh tadi, berat badan, tinggi badan, dan mengukur tekanan darah pakai tensimeter. Itu yang dikatakan penelitian observasional. Ya, jadi full cuman pakai, jadi variabel independen sama variabel dependennya sama-sama punya instrumen. Either itu kuesioner atau mungkin Anda pakai ROM, goniometer, alat pengukuran. Jadi kalau untuk observational study ini cirinya variabel independen dan dependennya itu dua-duanya ada instrumen penelitiannya. Contohnya, kalau misalnya Anda mau meneliti tentang bagaimana hubungan antara kualitas tidur terhadap kualitas hidup pada lansia. Kualitas tidurnya pakai instrumen PSQI, kemudian kualitas hidupnya pakai SF36. Nah, itu Anda ketika mengukur kualitas tidur dengan kualitas hidup, ya kan, kualitas tidurnya itu misalnya dari variabel independen, kualitas hidupnya dari variabel dependen, di mana Anda tidak memberikan intervensi apapun, ya, itu yang dimaksud dengan observational study. Cirinya apa kalau observational study? Kedua variabel tadi, independen dan dependen, itu punya alat ukur semua. Itu contohnya. Ya, jadi kalau pakai observational study, either Anda pakai cross sectional gitu ya, yang paling sering dipakai. Kalau pakai cross sectional maka independen dan dependen itu dua-duanya ada alat ukurnya. Ya, karena Anda tidak memberikan intervensi pure, Anda hanya mengamati bagaimana korelasi antara keterkaitan antara variabel independen dan dependen. Itu kalau observational study. Nah, beda dengan experimental study. Kalau experimental study itu kan Anda memberikan intervensi.
Ya, kalau experimental study itu Anda memberikan intervensi pada responden. Let's say misalnya Mbak Resinta memberikan misalnya intervensi TENS untuk penurunan nyeri pada pasien OA. Nah, otomatis Mbak Resinta tadi misalnya variabel independennya berarti apa? Kalau penurunan intervensi TENS terhadap penurunan nyeri berarti intervensi TENS-nya jadi variabel apa? Independen apa dependen? Independen. Independen. Penurunan nyerinya jadi variabel Dependen. dependent. Oke, good. Nah, ciri-cirinya gitu ya. Kalau experimental study, variabel independen Anda itu tidak punya alat ukur. Ya. Yang punya alat ukur apa? Hanya variabel dependent saja. Loh, kok bisa, Bu? Iya, karena variabel independen Anda tadi kan TENS toh. TENS itu apa? Yo, TENS yang penting Anda berikan, Anda harus jelas dosisnya, Anda berikan berapa pada responden Anda. Misalnya, saya belikan selama 1 bulan, Bu, dengan per minggu misalnya 3 kali sesi, lamanya per sesi adalah 30 menit. Nah, itu Anda harus jelas, itu TENS. Tapi tidak ada instrumennya, tidak ada data, tidak ada instrumennya, tidak ada datanya yang Anda ambil dari sana. Yang Anda siapkan dengan variabel independen ya SOP-nya jelasnya. Anda pakai protokol penelitiannya untuk pemberian tesnya gimana. Nah, yang bisa Anda ukur adalah apa? Variabel dependen-nya. Yaitu apa? Penurunan nyeri. Yang paling gampang apa? Oke, berarti yang paling gampang adalah penurunan nyeri Anda misalnya pakai FAS. Yang punya instrumen, yang punya data, hanya yang variabel dependent. Dengan menggunakan instrumen misalnya nyeri, Anda pakai FAS. Loh, kok bisa, Bu? Iya, caranya gimana? Oke, cara yang paling gampang karena Anda ingin melihat bagaimana intervensi TENS tadi ada hubungannya enggak, ada pengaruhnya enggak terhadap penurunan nyeri. Cara yang paling mudah adalah Anda lakukan dulu pengukuran nyeri sebelum dilakukan intervensi. Ngerti ya? Anda pakai FAS. Sebelum intervensi diukur. Nah, kemudian kan Anda berikan TENS, ya kan? Setelah Anda ukur pretestnya, Anda berikan intervensi. Nah, setelahnya baru Anda berikan lagi TENS lagi. Pakai FAS tadi. Nah, untuk penelitian-penelitian eksperimental itu paling sering digunakan adalah pengukuran pre dan post-nya. Ngerti? Pre dan post dari variabel dependent tadi. Jadi makanya datanya yang ada cuma data pain, data nyeri. Nah, data TENS-nya mana, Bu? Lah, data TENS-nya semuanya dikasih dengan dosis yang sama. Ngerti? Paham ya? Jadi, untuk eksperimental study, itu yang memiliki instrumen atau yang memiliki alat ukur, itu hanya variabel dependent. Paham ya? Lah, independen apa, Bu? Independen masa nggak diukur? Bukan. Dia Anda berikan intervensi. Kalau Anda berikan intervensi, yang Anda siapkan untuk variabel independen adalah SOP-nya, prosedurnya. Datanya Anda dapat dari variabel dependen tadi. Karena variabel dependen saja yang memiliki instrumen penelitian. Nah, misalnya intervensi TENS terhadap range of motion, berarti kan cuman dependennya ada aja. Anda pakai goniometri, kan gitu. Anda hitung ROM-nya before pakai goniometer, kemudian Anda hitung ROM-nya after. Anda bandingkan before after intervention. Paham sampai di sini? Jadi itu dua hal yang berbeda antara observational study dan experimental study. Jadi kalau observational study, terutama kalau teman-teman sudah mulai masuk di bab 4 ya. Observational study itu kan Anda harus menjelaskan kan, variabel independennya apa, variabel dependennya apa. Kalau observational study, either variabel independent dan dependent itu punya instrumen penelitian dan punya data. Artinya skala data masing-masing harus disebutkan. Ngerti? Jadi skala datanya independen apa, skala datanya dependent apa. Nah, experimental study, independen tidak ada instrumen penelitiannya, hanya ada SOP, tidak ada skala datanya, karena nggak ada instrumen penelitian, nggak ada kuesionernya, ya nggak ono datanya. Yang punya data hanya variabel dependent saja. Karena hanya variabel dependent itu yang memiliki instrumen penelitian, kuesioner. Paham ya? Jadi nanti ketika ujian proposal itu akan mudah untuk
bagi kami untuk dosen penguji kita akan mudah untuk menganalisa dari situ. Jadi jangan intervensi TENS, instrumen penelitiannya adalah kuesioner, salah, itu big no-no itu ya. Intervensi TENS, yaitu alatnya adalah yang dibutuhkan di situ SOP, bukan kuesioner. Kuesioner dibutuhkan untuk variabel dependen-nya. Karena variabel dependen yang memiliki skala data. Jadi ojo sampai intervensi TENS atau intervensi US memiliki skala data. Salah. Oke, paham sampai di sini? Ya, itu perbedaan antara observational study dan experimental study. Kemarin sudah dijelaskan juga pre-experimental quasi sama true? Sudah sampai sana? Lali ya. Atau sampai cross-sectional case control cohort saja? Lupa. Oh iya, lali. Epit semester piro sih, semester 4 yo. Wis lali yo. Mudah-mudahan slide-nya masih ada ya. Oke, nanti monggo bisa dibuka-buka lagi ya. Jadi kalau ini yang paling sering nanti teman-teman gunakan ya. Kalau untuk skripsi silahkan dari awal teman-teman sudah jelas mau ambil yang observasi saja atau mau melakukan eksperimental. Ya, itu dari awal jangan galau. Ya, jadi judulnya observasional, dalamnya eksperimental itu salah. Atau judulnya eksperimental tapi dalamnya observasional, intervensinya hilang. Nah, gitu. Jangan ya. Jadi kalau yang paling penting adalah ketika Anda menyusun skripsi harus konsisten dari awal. Kalau dari awal memang Anda misalnya mau meneliti tentang hubungan kualitas tidur terhadap kualitas hidup pada lansia, ya wes harus konsisten. Gitu ya sampai belakang. Oke. Oke. Saya akan kayaknya cross sectional sudah ya sampai cohort, saya akan langsung masuk ke eksperimental saja. Insya Allah di sini ada. Ini eksperimental. Oke, nah penelitian eksperimental ini penelitian di mana tadi seperti yang saya sampaikan. Nanti kalau lupa bisa dibaca lagi slide-nya ya. Jadi kalau penelitian eksperimental intinya adalah peneliti melakukan penelitian intervensi secara langsung pada responden. Ya, intervensi secara langsung pada responden kemudian diukur ya variabel dependennya. Jelas ya ada variabel independen dan variabel dependennya. Mudah-mudahan belum ya. Udah belum ini? Belum ya? Oke, jadi tak ingatkan kembali, jadi kalau yang eksperimental study itu ada 3 macam. Nanti monggo bisa dipilih, teman-teman bisa memilih mau melakukan jenis eksperimental study yang mana. Yang pertama pre-experimental design atau pre-experimental study, yang kedua quasi eksperimental atau eksperimen semu, yang ketiga true experimental design. Sama seperti yang saya sarankan, kalau teman-teman misalnya mau melakukan studi eksperimental, saya sarankan Anda ngambil dengan desain pre-experimental study, yaitu dengan menggunakan satu kelompok eksperimen saja. Jadi satu kelompok eksperimen, kemudian diambil data pre dan post-nya. Ya. Tapi nanti monggo kembali lagi ke diskusi Anda dan dosen pembimbing. Sama seperti kalau observasional saya arahkan biasanya mahasiswa bimbingan saya untuk ngambil yang mudah karena masih belajar menggunakan cross-sectional. Kalau untuk eksperimental, misalnya teman-teman mau melakukan, Bu, saya tetap ingin melakukan eksperimental study, saya sarankan Anda menggunakan desain yang pre-experimental design. Jadi pre-experimental design ini Anda yang paling mudah sih belajar soalnya. Jadi eksperimental yang dilakukan dengan menggunakan satu kelompok saja. Satu kelompok perlakuan saja. Jadi tidak ada kelompok pembanding, tidak ada kelompok kontrol. Misalnya Anda melakukan efektivitas terapi efektivitas terapi TENS untuk penurunan nyeri pada pasien OA. Nah, itu Anda bisa melakukan pre-experimental design. Jadi satu kelompok saja pasien OA, begitu nggih? Kan intervensi TENS untuk penurunan nyeri. Jadi sebelum Anda lakukan Anda berikan intervensi TENS, Anda ukur dulu nyerinya sebelumnya kayak gimana. Kemudian Anda berikan intervensi TENS, misalnya let's say selama 1 bulan, nanti setelah 1 bulan Anda ukur lagi nyerinya. Oke, nyerinya Anda bandingkan tingkat nyeri sebelum dengan tingkat nyeri sesudah, pre-post.
Dah, itu aja. Itu pre-eksperimental design. Jadi semudah itu. Oke. Jadi yang paling sering digunakan adalah one group pre-test post-test design. Jadi koyok ngini rek. Jadi misalnya ini pasien nih efektivitas misalnya diberikan terapi TENS misalnya. Nah, tapi sebelum terapi TENS Anda ukur nyerinya dulu berapa. Nah, kemudian Anda berikan terapi TENS setelahnya berapa. Nah, kemudian Anda bandingkan pre-nya dengan post-nya. Bu, nanti analisa datanya pakai apa? Yang paling gampang Anda bisa pakai yang kemarin kita pelajari, bisa pakai PERTI test, uji T berpasangan. Atau yang kemarin Anda juga sempat belajar pakai Wilcoxon. Ya, atau yang bisa lagi pakai chi-square. Semua itu tergantung ya dari jenis skala data Anda. Oke, jadi ada dua. Jadi ojo ngini rek, jangan ini kadang yang masih bingung ya mahasiswa. Bu, kalau eksperimental apakah harus semua datanya berupa rasio? Tidak. Oke, jadi rancangan desain dengan analisa data itu dua hal yang berbeda. Ya, jadi let's say misalnya sampean semuanya ngambil ini misalnya penurunan nyeri, ini setelah nyeri setelahnya. Let's say misalnya ada data pre, data post ya, podo-podo pre-eksperimental design. Nyerinya, yang desain pertama, nyeri sebelum dan setelahnya sama-sama diambil angka asli, rasio. Kalau nyeri sebelum dan nyeri setelahnya itu menggunakan skala data rasio, artinya diambil angka aslinya, nyeri 5, 5-nya dicatat asli 5, 6, 8, 4. Nah, berarti Anda bisa menggunakan analisa statistiknya bisa pakai uji T berpasangan atau PERTI test. Tapi kalau misalnya ordinal, nyerinya ya, nyeri sebelum dengan sesudahnya itu Anda kategorikan misalnya lebih dari 3 kategori, lebih dari 4 kategori yaitu ordinal, prepostnya berarti bisa pakai Wilcoxon. Tapi kalau nyerinya sebelum dengan setelah cuman Anda kategorikan nyeri tidak nyeri sebelum dan setelahnya bisa pakai Mcnemer atau chi-square. Ya. Jadi tidak harus yang pre-eksperimental atau yang jenis eksperimental semua harus rasio, tidak, disesuaikan dengan jenis skala datanya. Ya, karena desain penelitian dengan analisa statistik itu dua hal yang berbeda. Ya, pokoknya kalau data pre-nya itu skalanya rasio ya postnya harus rasio. Tidak boleh pre-nya itu ordinal, postnya rasio, tidak boleh. Jadi sama karena instrumen yang digunakan sama. Oke, sampai di sini ngerti? Ada yang bertanyakan? Nggak ada. Oke, good. Oke, jadi yang kedua, Anda melakukan kalau lebih dari 2 kelompok, Anda bisa melakukan kuasi eksperimental. Ya, kalau satu kelompok itu namanya pre-eksperimental, kalau lebih dari satu kelompok ada kelompoknya pembanding gitu ya, itu kuasi eksperimental. Misalnya membandingkan efektivitas TENS sama US gitu ya. TENS sama US, nah terhadap penurunan nyeri lebih turun yang mana nyerinya, lah itu bisa menggunakan kuasi eksperimental. Nah ini contohnya yang paling gampang kita gunakan ini, yang ini. Menggunakan non-equivalent group design intinya sama. Jadi kalau eksperimental tuh hanya membandingkan pre-postnya saja. Jadi kalau kuasi eksperimental tadi minimal ada 2 kelompok gitu ya. Jadi ini kelompok yang dikasih eksperimen, misalnya kasih TENS, ini yang kasih US, sama-sama diukur nyerinya pre-post, diukur nyerinya pre-post, kemudian dibandingkan. Nah ini. Uji analisa datanya bisa pakai uji T berpasangan, bisa pakai uji T bebas gitu ya. Uji T bebas jika membandingkan eksperimen dengan kontrol. Nah, itu kalau kuasi. Nah, yang terakhir adalah true eksperimental. Jadi kalau true eksperimental ini yang membedakan adalah true eksperimental randomized control trial ya. Jadi kalau kuasi eksperimental itu penelitian yang dilakukan secara komunitas ya di masyarakat. Maka kalau true eksperimental kita lakukan biasanya di laboratorium yang memang di situ dikondisikan benar untuk pengkondisian pasiennya ya. Kemudian sampelnya untuk membagi kedua kelompok tadi dilakukan secara full random. Kalau kuasi itu ya non random gitu ya. Tapi kalau true eksperimental nama lainnya adalah randomized control trial, dia full random. Dan ada yang namanya
ini double blind review. Jadi double blind itu artinya si sampelnya juga enggak tahu dimasukkan kelompok yang mana, gitu ya. Jadi ada double blind review di situ. Tapi kalau kuasi enggak, kuasi ya lebih bebas gitu ya, karena dilakukan di komunitas. Begitu. Cara melakukannya gimana, Bu? Kalau true eksperimen basically sama seperti kuasi eksperimen. Jadi minimal ada 2 kelompok, bisa lebih, gitu nggih. Jadi intinya diukur antara pretest dan posttestnya. Kemudian dibandingkan antar 2 kelompok tadi. Ya. Yang membedakan ini true eksperimental dengan kuasi apa? True eksperimental kita ada double blind. Jadi double blind itu artinya bukan sampelnya buta, bukan ya, tapi sampelnya nggak ngerti kalau dia dimasukkan kelompok yang mana, dan benar-benar fully random di situ, ya. Jadi benar-benar random, informasi tentang intervensi yang diberikan pun juga sangat konfidensial, yang tahu biasanya hanya ketua peneliti atau principal investigator PI-nya. Ya, oke. Yang paling bagus yang mana, Bu? Secara validitas reliabilitas yang paling bagus jelas true eksperimental atau randomized control trial. Ini yang paling bagus. Ya, jadi ini adalah desain yang kuat dalam mengontrol ancaman terhadap validitas. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Nggak ada? Aman? Oke, saya nanti akan punya saya akan punya tugas. Ya, saya akan punya tugas, nanti akan saya share ya ke Mas. Jadi masih sesuai dengan penelitian Anda. Jadi akan saya minta Anda untuk melakukan studi literatur. Ya, saya akan minta Anda untuk melakukan studi literatur. Jadi sekalian juga membantu Anda untuk bikin bab 1 yang kemarin, keaslian penelitian. Ya, jadi silahkan Anda bikin, nanti format dan deskripsi tugasnya akan saya informasikan ke Mas Dava. Nanti monggo teman-teman bisa, sekarang hari Senin ya, dikirimkan nanti insya Allah hari Jumat ya. Nanti Anda akan saya minta untuk membuat seperti keaslian penelitian. Jadi Anda membaca jurnal-jurnal terdahulu. Tentang topiknya apa? Topiknya adalah sesuai dengan judul yang Anda usulkan pada dosen pembimbing Anda. Oke, jadi Anda membuat seperti studi literatur, jadi Anda membaca at least ada 5 jurnal, gitu ya. Ada 5 jurnal yang Anda buat rangkumannya dari jurnal tersebut. Nanti untuk tugas ini juga bisa Anda pakai nanti untuk menyusun skripsi Anda di bab 1, yaitu di bab keaslian penelitian. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas? Oke, paham semuanya? Aman ya? Wis mantuk-mantuk aman berarti ya. Oke. Oke, jangan lupa absen di info KHS. Saya screenshot dulu ya, Nak ya. Monggo silahkan di on cam. Silahkan, karena sekarang absennya via online begitu ya. Oke. Jadi nanti yang nggak masuk tidak ada di sini, mohon maaf, saya cocokkan dengan info KHS begitu ya. Yes, mohon maaf deh. Jadi sekarang absennya begitu. Oke, ini lembar yang pertama, saya screenshot dulu. Oke. Monggo yang kedua, silahkan. Ya. Oke. Lembar yang ketiga. Oke, kan kalau berdua-berdua ditulis ya namanya ya. Nanti saya biar ngeceknya. Oke, ya ini kayak Mas Rido sama Mas Fandi ini ya. Oke. Oke. Oke, yang terakhir. Oke, dan terima kasih. Mohon maaf Ibu juga belum bisa di absen. Loh, mosok. Siapa yang nggak bisa? Zaki. Bisa loh, Zaki. Ada yang nggak bisa kah? Selain Zaki? Ada yang nggak bisa?
Masa nggak bisa Mas Zaki? Dicoba lagi Mas Zaki. Ada yang nggak bisa tah? Iku Mbak Sopo. Ada yang nggak bisa? Aman ya? Mas Zaki masih belum bisa. Di Zaki iki. Masih Bu, Masih belum belum bisa. di jadwal kuliah di info KS saya nggak keluar sama sekali jadwal. Zaki. Yang lainnya juga belum bisa? Bisa, Bu. Bisa yo. Sudah bisa ya? Mas Zaki bisa dicoba lagi yo. Saya tak dulu. Aku bener sih soalnya Mas. Tak buka soalnya sampai jam 12. Yo. Tak ceknya lagi. Mas Zaki ini kelas apa? Kelas B ya? Ini Bu, kelas B. Kelas B ya. Bentar. Ya. Kelas B. Besok udah nih. Ini teman muda absen semua ya? Iya. Iya temanmu sudah absen ya Mas? Zaki ya Zaki ya Mubarok ini ya. Oke, ya wes. Ada lagi yang belum bisa? Aman Mas Zaki. Ada lagi yang belum bisa? Aman? Sudah? Bisa semua ya? Oke. Hah? Siapa itu tadi yang mau ngomong? Monggo. Udah, oke, udah bisa semua. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya. Alhamdulillah alamin sudah kita selesaikan kuliah hari ini yang riset yang pertemuan kedua. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.